ke dalam tanah. Orang Jawa kuno mempercayai dapat mencegah terjadinya hujan. Jagung. Di zaman dahulu yang orang kampung memanfaatkan jagung sebagai makanan pokok pengganti nasi. Dengan cara jagung dikeringkan kemudian ditumbuk hingga sedikit halus lalu dimasak seperti menanak nasi. Semua hasil bumi yang diterima oleh sepasang suami istri ini merupakan hasil yang diberikan oleh Allah dan senantiasa harus disyukuri dengan penuh hati. Tidak lupa untuk terus dibudidayakan, menjaga keindahan bumi di dalam kita. Jika kita tidak baik terhadap bumi, insya Allah bumi juga akan baik kepada kita. Beri tepuk tangan kelas 11 IPA 2. Selanjutnya kita sambut kelas 11 IPA 4. Tragedi antara dua insan yang saling mencintai. Tentang ego manusia dan kesediaan seorang perempuan. Alkisah, Jayaprana adalah seorang abdi dari kerajaan Kaliangat yang cerdas, cekatan, lagi tampan. Pembawaannya ini membuat sang raja menganggapnya sebagai anak sendiri. Ketika Jayaprana sudah cukup umur, raja memerintahkan Jayaprana untuk mencari seorang istri. Menurut perintah raja, Jayaprana mulai mencari istrinya dan akhirnya bertemu Layang Sari. Ia jatuh cinta dan akhirnya meminangnya. Terpikat dengan pesona Jayaprana, Layang Sari langsung menerima pinangan itu. Jayaprana yang berbahagia karena telah menemukan belahan hatinya, membawa Layang Sari ke istana untuk mendapatkan restu. Tetapi kecantikan Layang Sari membuat raja gelap mata dan menginginkannya. Agar tidak terjadi kecurigaan, sang raja mengirim Pati Saunggaling untuk menghabisi nyawa Jayaprana. Jayaprana meninggal. Layang Sari pun dipinang oleh raja. Akan tetapi, didorong rasa cintanya yang kuat pada Jayaprana, Layang Sari memilih untuk mati dengan cara menusukkan keris ke dadanya. Dengan tema warna-warni budaya tumbuhkan semangat dan inspirasi belajar. Dengan maskot kami yang menggunakan pakaian jadi salah satu seni tari tradisional Indonesia, jatilan dan challenge tinggi. Kostum jatilan yang terdiri dari kambia, hiasan uncal, mahkota sebagai hiasan kepala, dan juga jaranannya sebagai ikon dari jatilan. Dan juga kostum jalan serenggi yang menggunakan kemben sebagai dasar baju, opok, rampek, kambia, mahkota jalan serenggi yang digunakan sebagai hiasan kepala. Dan kami juga menggunakan baju yaitu kebaya yang dijadikan sebagai Tepuk tangan untuk kelas 11 IPA 5. Selanjutnya menuju penampilan ke kelas Karnaval 11 IPA 6 dengan tema Petani Milenial. Tema yang kita ambil adalah Dewi Sri dan Joko Tarung. Di Jawa Tengah, salah satu legenda terkait Dewi Sri adalah Sri Sedana. Dalam kultur Jawa, khususnya dalam mitologi Hindu Jawa, Dewi Sri dipandang sebagai tokoh yang memancarkan sumber kehidupan. Bagi masyarakat Jawa dan Bali, tokoh ini identik dengan Dewi Pecocok Tanam atau Dewi yang mengatur bahan makanan di bumi, sekaligus kematian. Itulah yang membuat Dewi Sri sering disebut sebagai ibu kehidupan. Dewi Sri juga dipandang sebagai Dewi kesuburan yang mempunyai seperti sifat seperti Dewi Ibu. Tari jaranan dimaknai lebih positif pada tari kesetiaan ini, bertujuan untuk menjaga bangsa agar aman dari para bahaya. Karena sebagai simbol
menjadi ciri khas bagi para penikmat dan pelaku kesenian. Tokoh Jaka Tarub menceritakan seorang pemuda bernama Jaka Tarub yang sakti hingga suatu hari ia bertemu dengan 7 bidadari cantik yang sedang mandi di sebuah telaga. Dahulu bau benci untuk melawan penjajah kini berjuang lewat gangguan aku. Alat musik tradisional berada gandeng dapat menghasilkan nada. Aku menjadikan sebenarnya dengan budaya agraris masyarakat dan mengandalkan pertanian sebagai penghubung. Tumpang kelapa atau manggar sebagai perlambang kemakmuran masyarakat. Tumpang manggar juga sebagai simbol dari kehidupan manusia yang bermanfaat, sebagaimana manfaat pohon kelapa yang sungguh bagian tanaman dapat dimanfaatkan oleh manusia. Seserahan hasil pertanian berupa buah jambu dan belimbing sebagai buah unggulan di Kabupaten Demak yang telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buah belimbing sebagaimana yang disebut Sunan Kalijaga dalam lagu Lir Ilir wajib kita lestarikan. Sektor pertanian Indonesia depannya akan bergantung pada teknologi dan generasi penerus, khususnya anak muda. Beri tepuk tangan untuk kelas 11 IPA 6. Untuk penampilan selanjutnya dari kelas wanita, tak terkecuali Sri Kandi. Sri Kandi merupakan putri dari Raja Drupada. Alkisah Pradewa memerintahkan agar Raja Drupada memasarkan Sri Kandi layaknya seorang laki-laki. Sri Kandi mempelajari teknik berperang dan berpakaian yang menyukai laki-laki. Karena itu, Sri Kandi dikenal sebagai pemanah yang hebat di kerajaan Pancala. Saat Sri Kandi meningkat dewasa, ia dipinang oleh Raja Kampan dan kaya bernama Prabu Jambu Mandea dari kerajaan Prabu Banteng. Pada awalnya, Prabu Drupada yang sekarang menerima lamaran itu disebabkan karena ia mengetahui kekuatan Islam para Wibi Barca. Jika lamaran itu tolak, tentu Prabu Jumbo Madya yang terkenal akan kesaktiannya itu akan menyerbu negaranya. Namun, Dewi Sri Kandi tidak ingin menjadi seorang istri Prabu Jumbo Madya karena sebenarnya ia diam-diam mencintai Arjuna. Pada malam menjelang pernikahan, Sri Kandi menghilang dari keputih. Seluruh kerajaan dibuat geger dibuatnya. Semua orang bisa mencari sebenarnya. Begitu pula Prabu Jumbo Madya anak buahnya. Sri Kandi melarikan diri ke kesatria Madukara, tempat tinggal Arjuna. Dia meminta Arjuna mengajarkan pewadah dan dengan senang hati Arjuna memulai pernikahan Sri Kandi. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 11 MIPA 7. Upacara pengantinan ini melambangkan pertemuan antara pengantin putri dan pengantin putra. Dengan tata cara yang sudah ditentukan tersebut, membuat suasana pengantinan menjadi seperti raja dan ratu. Pelaksanaan pengantinan tersebut dilaksanakan di rumah mempelai perempuan yang menjadi pemangku ganti, yaitu orang tua atau keluarga pengantin putri, dibantu oleh keluarga pengantin putri. Tata cara pengantinan atau Jawa di setiap daerah berbeda-beda menurut ekonomi setiap keluarga. Beri tepuk tangan untuk kelas 11 IPS 1. Untuk selanjutnya dari kelas 11 IPS 2 segera menempatkan diri. Dan untuk kelas 11 IPS 3 pertunjukan barong. Barong sendiri memiliki makna dan filosofi, yakni disuguhkan sebagai pemimpin kekuatan yang baik dalam pertempuran yang tidak henti-henti untuk melawan kekuatan kejahatan pasukan setan yang sosok yang disebut Ratu Iblis. Pertunjukan barong juga sering dipersilakan sebagai sarana ungkapan rasa syukur dan bentuk respon kepekaan budaya dan interaksi anggota masyarakat. Selanjutnya
Selanjutnya untuk tari kretek adat Kudus. Tari kretek merupakan sebuah tari asli Kudus yang menceritakan para buruh rokok yang sedang bekerja membuat rokok, mulai dari pemilihan tembakau hingga rokok siap dipasarkan. Tarian dibawakan beberapa penari perempuan sebagai representasi, buruh bandir dan penari laki-laki sebagai representasi dari seorang mandor. Buruh bandir adalah buruh rokok yang kerjanya mengguntingi atau merapikan ujung-ujung rokok. Sementara sang mandor adalah bos yang mengawasi buruh rokok dan mempunyai kuasa untuk menyortir atau menyeleksi rokok garapan buruh. Awalnya tari kretek bernama tari batil. Namun karena nama batil tidak begitu dikenal di masyarakat, digantilah dengan tari kretek. Tari ini mulai populer sejak 1985, yang konon diciptakan seniman Endang Tony. Dalam tari kretek, gerakannya terlihat rancak, dibawakan beberapa penari perempuan yang cantik jelita, serta satu penari laki-laki. Para penari perempuan menggunakan pakaian khas Kudus, namun bukan pakaian adat. Tak hanya itu, penari perempuan juga memakai caping serta memegang tampang. Adapun yang lelaki hanya memakai belangkon. Kerancakan serta kelincahan penari kretek tampaknya tidak lepas dari iringan musik gamelan yang mengalun. Lirik lagu menceritakan macam-macam rambut yang ada di Kudus. Beri tepuk tangan untuk kelas 11 IPS 3. Untuk penampilan selanjutnya dalam bukti dengan kebenaran. Barongan dalam pertandingan barongan adalah suatu kelengkapan yang dibuat menyerupai simbol barong atau setengah besar sebagai penguasa hutan angker dan sangat buas. Adapun tokoh simbol barong dalam cerita barongan disebut juga Gembok